Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Selamat datang di Reriwa. Kembali lagi dengan aku, Nuka Fernanda. Di episode 7 kali ini, Reriwa akan membawakan cerita tentang sebuah pengalaman dari seseorang yang telah bersedia mengirimkan ceritanya ke email kita, di mana dia ini berbagi pengalaman seram dan kejadian-kejadian di luar nalar yang dia alami di sebuah kosan yang ia tempati. Yang tentunya aku akan masukkan cerita ini ke segmen Cerita Teman Reriwa. Cerita ini dikirim oleh Mia yang berasal dari Bandung. Mia ini berbagi ceritanya pada saat dia sedang berkuliah pada tahun 2010. Tepatnya Mia ini mahasiswa baru kala itu. Mia tinggal di salah satu kosan di daerah Kliningan Turangga. Mia tidak bisa menyebutkan nama kampus dan kosannya untuk satu dan lain hal. Mia ini memang bukan orang Bandung kota asli. Dia berasal dari luar Bandung. Dan kalau dari rumah ke kampusnya itu jauh. Jadi itu perlu waktu lama kalau harus bolak-balik ke kampus. Apalagi Mia sedang menjalankan ospek kala itu. Ditambah Mia tidak bisa menggunakan kendaraan seperti motor. Jadi Mia ini memutuskan untuk ngekos. Kala itu Mia dan orang tuanya ini bingung mau cari tempat kosan di mana. Ya karena orang tuanya pun tidak tahu harus cari kosan. Mia dan orang tuanya ini muter-muter untuk mencari kosan. Sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah komplek perumahan di daerah Marakas, Turangga. Dan menemukan kosan yang lumayan murah. Kosannya ini satu bangunan dengan sekolah taman kanak-kanak. Jadi kamar kosannya ini berada di atas atau di lantai 2. Dan di bawahnya itu sebuah taman kanak-kanak. Saat Mia masuk ke bangunan kosan ini, memang harus melewati lorong ruangan kelas-kelas taman kanak-kanak ini. Dan untuk naik ke kamar kosnya, dari lorong memang ada tangga. Tangganya ini terbuat dari kayu-kayu dan papan gitu. Bukan tangga dari beton. Nah, di lantai 2 memang ada ruangan tamu. Di sana ada beberapa sofa. Dan kamar Mia ini berada di paling ujung. Sebelum Mia masuk ke kamar, harus melewati ruang tamu. Ada 2 kamar lagi dan 1 ruangan dapur. Dan kamar mandinya berada di dekat kamar Mia. Di lantai 2 ini memang terasa dingin dan selalu gelap kalau malam. Hanya ada 1 lampu yang menyala kecil. Lantai 2 ini seperti ruangan yang tidak pernah dipakai. Tapi karena bingung mau cari kosan di mana lagi, akhirnya Mia pun memutuskan untuk ngekos di situ karena memang lumayan dekat dari kampus. 3 hari tinggal di kamar kos itu, Mia merasa ada hal-hal yang membuatnya tidak tenang. Dia selalu merasa susah tidur karena sering mendengar suara langkah kaki orang dewasa di ruang tamu. Awalnya dia mengira itu penghuni kosan lain. Oh iya, di lantai 2 ini kan ada 3 kamar yang dijadikan kamar kos juga. Dan kata yang jaga kosnya, memang kamarnya itu terisi semua. Mia merasa terganggu karena ada langkah-langkah kaki orang dewasa. Dan selalu terdengar tepat jam 11 malam. Mia menanyakan kembali ke penjaga kosnya. Kata penjaga kos, mungkin hanya salah dengar. Soalnya 2 kamar yang lain, penghuninya lagi pada pulang kampung. Jadi tidak ada siapa-siapa lagi selain Mia. Mia pun agak sedikit syok ya, karena memikirkan ke hal-hal yang aneh. Dan dia pun cerita kepada kedua orang tuanya dan memohon untuk dicarikan tempat kos baru. Tapi kala itu, orang tua Mia tidak langsung mencarikan kosan lain karena keterbatasan biaya. Jadi Mia ini harus bertahan dulu untuk tetap tinggal di kosannya. Oh iya,
Mia ini menjelaskan juga tentang kondisi kamarnya. Jadi kamarnya itu memang lumayan luas. Di dalamnya ada 2 tempat tidur. Tepat di salah satu kepala tempat tidurnya terdapat jendela ke arah belakang. Yang jendelanya itu menggunakan teralis dengan besi hijau dan agak tua. Di depan tempat tidur ini ada sebuah pintu ke arah balkon. Yang pintu dan jendelanya diteralis juga. Jadi kalau kita rebahan di tempat tidur, bisa melihat jelas jendela dan pintu keluar ke balkon ini. Di malam selanjutnya, Mia pulang dari kegiatannya di kampus. Mia ini pulang agak terlambat karena sibuk dengan kegiatan ospek. Mia pulang 5:30, hampir maghrib. Mia pulang dengan keadaan taman kanak-kanak ini sudah ditutup. Dan yang bikin aneh, penjaga kos tidak menyalakan lampu ke lorong taman kanak-kanak ini. Mia pun masuk ke lorong. Ketika melewati lorong ini, Mia mendengar ada suara langkah kaki yang berat. Terdengar seperti sedang menyeret sesuatu. Mia agak takut dengan suara itu dan lari ke arah tangga dengan cepat. Lalu buru-buru masuk ke kamarnya. Suara tersebut ternyata terdengar seperti naik ke lantai 2, seperti suara langkah kaki yang naik ke tangga. Mia sangat takut dan merasa heran. Kenapa kosannya ini sangat sepi, seperti tidak ada orang lain selain dirinya. Di sana, Mia setengah panik sambil membaca-baca doa. Tak lama, suara langkah kaki yang seperti sedang menyeret sesuatu itu pun menghilang. Malam itu, Mia tidak berani keluar kamar untuk sekedar bersih-bersih ke kamar mandi. Mia hanya membersihkan sedikit badannya, seadanya dengan air minum yang tersisa di botol minumnya. Mia juga bercerita kalau setiap dia sedang mandi, selalu ada perasaan was-was seperti ia sedang diperhatikan oleh seseorang. Beberapa hari kemudian, Mia mengajak temannya untuk menginap dan menemaninya di kosan sembari mengerjakan tugas kuliahnya. Dia dan temannya sedang bersantai di balkon kamar kosannya. Kala itu, di waktu sore menjelang maghrib, mereka mengerjakan tugas sembari makan cemilan-cemilan gitu. Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar seperti ada benda yang jatuh. Mia dan temannya saling menukar pandang sebentar dan tidak mau menghiraukan hal itu. Tak lama dari itu, seperti ada suara nafas berat seorang wanita. Mia dan temannya kaget dan langsung menoleh ke arah kamar. Di sana mereka berdua melihat ada bayangan wanita, samar-samar tidak terlalu jelas, seperti lewat ke arah pintu keluar kamar. Mereka kaget, namun beruntungnya temannya Mia ini orangnya memang tidak penakut. Jadi menenangkan Mia dan lanjut mengobrol. Tak lama dari itu, azan maghrib berkumandang dan mereka masuk ke dalam kamar untuk melakukan sholat maghrib. Yang paling seram menurut Mia, setelah kejadian aneh yang dia alami, yang sering diteror dengan suara langkah-langkah kaki. Di suatu malam, Mia ini mau beranjak tidur. Mia ingin ke kamar mandi terlebih dahulu karena mau mengambil wudhu, karena memang Mia ini belum sholat. Seperti biasa, Mia keluar kamar untuk ke kamar mandi. Dan seperti biasa, di kamar mandi perasaan Mia ini tidak nyaman. Karena Mia merasa selalu ada yang sedang memperhatikan dia. Mia ini mempercepat ambil wudhunya dan sesegera mungkin kembali ke kamar untuk melakukan sholat. Di tengah sholatnya ini, Mia mendengar seperti ada suara langkah kaki dan kali ini ditambah beberapa suara aneh seperti ketukan dan benda jatuh. Mia pun melanjutkan sholatnya dan membereskan sholat. Setelah sholat, Mia masih merasa ketakutan karena suara-suara aneh tadi. Dia pun beranjak untuk tidur di kasur.
Setelahnya dia merasa ngantuk dan tertidur. Setelah beberapa menit dia tertidur, muncul kembali suara ketukan dari arah jendela di dekat tempat tidurnya. Mia pun merasa takut, tapi karena merasa kesal dengan semua kejadian aneh yang terjadi, Mia ini memberanikan diri membentak dan bilang, "Bisa berhenti gak sih? Kalian itu maunya apa?" Sambil sedikit takut dan sambil berdoa seketika, suara itu hilang. Namun tak berapa lama, suara di jendela itu ada lagi. Mia pun memberanikan diri untuk membuka gorden jendela itu. Sambil berdoa, Mia membuka pelan gorden jendela dan ternyata tidak ada apa-apa. Mia pun memberanikan diri untuk lebih fokus dan melihat apa yang terjadi di luar sana. Mia melihat ke bawah, tidak ada pergerakan dari suara yang Mia dengar itu. Hanya ada bangunan kosong dan rangka-rangka bangunan yang terlihat. Akan tetapi, saat Mia ini menoleh ke arah kiri dari kamarnya, Mia melihat ada seseorang yang sedang duduk. Mia bercerita seperti ada seseorang yang sedang duduk di atap pinggir bangunan kosan ini. Dan hanya ada satu kaki yang terlihat oleh Mia. Kemudian seperti ada kain panjang lusuh yang menjuntai ke bawah sampai ke atap bangunan yang kosong itu tadi. Mia pun kaget dan segera menutup jendela. Kemudian menarik selimut dan baca-baca doa dengan sekuat tenaga. Rasa takutnya Mia ini luar biasa hingga ia tidak sadarkan diri. Kata Mia, dia sadar ketika ada suara anak-anak taman kanak-kanak yang sedang bermain di bawah atau di lantai bawah. Dan itu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Dari keterangan Mia, kayaknya Mia ini pingsan dan bangun di jam 10. Setelah kejadian itu, Mia memutuskan untuk pindah tempat kos. Karena Mia merasa tidak tenang jika terus menetap di kosan itu. Mia merasa hal-hal menyeramkan itu sangat mengganggunya. Setelah Mia pindah di kosan barunya, dia tidak pernah mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu lagi. Oke, cerita ini menarik ya teman-teman. Kejadian-kejadian horor di kosan itu seringkali terjadi. Pasti ada dari teman-teman di sini juga yang pernah mengalaminya, entah itu hanya gangguan kecil atau yang paling mengganggu seperti pengalaman Mia barusan. Terima kasih untuk Mia yang berkenan berbagi pengalaman seramnya dan aku bacakan di channel ini. Lalu bagi teman-teman di sini yang mau sharing juga pengalaman seramnya, boleh banget ya. Ceritanya bisa dikirim ke email ririwa.nukufern@gmail.com. Nanti pasti aku cek. Oke, sekian untuk malam ini. Jangan lupa untuk support dengan like dan subscribe-nya ya teman-teman. Tentunya di-share seluas-luasnya. Aku Nuka Fernanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.